ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan ada empat ciri. Mudah-mudahan kita bisa masuk keempat-empatnya kita punya. Ya. Kita punya empat ciri yang disebutkan Rasul. Orang kalau punya ciri ini maka tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Cirikan saja. Yang pertama, cirinya adalah bahwa orang itu punya sifat rendah hati, atau dalam bahasa hadis disebutkan hayyin atau rendah hati. Jadi orang yang tidak tersentuh neraka adalah orang yang rendah hatinya. Rendah hatinya maka dia tidak tersentuh oleh api neraka. Rendah hati juga disebut di Al-Quran di surat Ali Imran ayat 159. Atau di ayat-ayat yang lain juga disebutkan. Pendek kata, yaitu orang-orang yang rendah hatinya adalah orang-orang yang bukan sombong. Tidak ada sombong dia. Tidak meremehkan orang gitu. Orang yang seperti inilah yang tidak akan tersentuh api neraka. Nah, bagi kita semua terpenting adalah bagaimana kita mulai melatih diri kita supaya kita rendah hati. Tidak ada gunanya tinggi hati, sombong, meremehkan orang lain. Terkadang bahkan kita meremehkan orang lain, ternyata orang lain itu jauh lebih bagus dari kita. Ya, kalaupun mungkin orang itu lebih jelek dari kita pun, pasti Allah menunjukkan bahwa dia ada kelebihan dibanding kita. Masya Allah. Jadi karena itu marilah kita berlatih menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati. Hayyin dalam hadis katakan. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tersentuh api neraka adalah orang yang punya ciri layyin. Layyin, yaitu orang yang lembut perkataannya atau santun perkataannya. Bahasanya bagus, tersusun rapi, kata-katanya bagus, ya. Menyampaikannya juga bagus, intonasinya bagus, isi katanya pun bagus, lemah lembut gitu. Di Al-Quran sampai dikatakan dikatakan dalam banyak ayat, termasuk adalah yang paling jelas ada disebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman, idhab ila fir'aun, ya, pergilah kalian kepada Fir'aun. Kemudian Allah menyebutkan lagi wa qullahu qawlan layyina, ya. Maka katakanlah perkataan yang layyin, yaitu perkataan yang lemah lembut, layyin. Jadi seorang Fir'aun yang begitu kasar, ya, bahkan di Al-Quran tis'a ayat disebutkan Fir'aun itu diberi peringatan sampai 9 kali oleh Allah. Ya, 9 mukjizat ditunjukkan kepada Nabi Musa di hadapan Fir'aun, tapi nggak sadar juga gitu. Jadi betapa kerasnya gitu ya. Kalau ibarat sekarang ini, ibaratnya dia dikudeta udah 9 kali. Tapi tetap aja dia nggak mempan. Maksudnya nggak bergeming hatinya, tidak tersentuh hatinya. Begitu kasarnya. Tapi Allah tetap berfirman, wa qulalahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi tetap lemah lembut. Bayangkan, nah ini juga penting untuk kita. Mari kita berlatih. Seorang Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ya, yang begitu kasar, tetap dikatakan harus berkata lemah lembut. Lah kita ini seringkali berkata kasar kepada saudara kita. Kita berkata kasar kepada istri kita, kepada suami kita. Ya. Kita berkata kasar kepada anak-anak kita, Masya Allah. Kita berkata kasar kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, dan sebagainya. Guru kita, dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah. Maka kita harus berlatih untuk berkata lemah lembut. Inilah orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Sekalian, kita semua mari kita berlatih untuk ini. Nggak ada kata terlambat. Selama masih hidup ini tidak ada kata terlambat. Mari kita berlatih untuk punya perkataan yang lemah lembut. Subhanallah. Layyin namanya, layyin. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang tidak tersentuh api neraka adalah orang yang qarib. Dalam hadis itu, orang yang qarib. Akrab bahasa kita, maka bahasa Indonesianya akrab. Qarib artinya orang yang merasa kalau ketemu orang itu seperti keluarga. Kita ini keluarga loh. Di hari ini saya lihat yang hadir 18 ini termasuk anak.
18 orang ini adalah keluarga gitu. Kita keluarga pengajian malam Rebuan ini karena Selasa sorean lah atau Rebuan lah boleh lah ya malam Rebuan ini. Jadi malam Rebuan ini kita ada orang-orang yang berkumpul yang sebenarnya layaknya suatu keluarga ini. Keluarga. Kalau di Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah ya, yaitu orang yang disatukan dengan iman ya. Yaitu orang-orang yang lemah lembut hatinya tadi dikatakan di Al-Quran wa allafa baina qulubihim. Dan kami telah menyatukan hati mereka. Menyatunya itu karena lembut hatinya. Tadi diawali dengan kata-kata yang lembut, tadi sudah diawali di depan tadi dengan sikap yang tawadhu. Maka yang ketiga akrab ini. Jadi kita ngerasakan ya, kita jangan sama orang itu sudah sedikit-sedikit pasang muka yang sangar, ya pasang sikap yang bermusuhan, ya pasang sikap yang nggak bersahabat. Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi qarib ini, akrab ini. Rasul akrab sama siapapun, subhanallah. Jadi artinya Rasul memberi contoh kepada kita supaya kita ini merasa, oh inilah keluarga, inilah bagian keluarga. Layaknya keluarga, diperhatikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini ciri orang yang masuk surga, yang orang yang tidak akan tersentuh api neraka dari kelompok yang ketiga. Ya, oke. Yang terakhir adalah yang keempat, cirinya adalah sahal. Sahal itu adalah artinya memudahkan. Jadi orang yang tidak tersentuh api neraka adalah orang yang urusannya mudah sama dia. Ya, cincai bahasa orang umum-umum seperti sekarang nih. Mudah urusannya gitu. Masya Allah. Ini banyak kita mempersulit urusan saudara-saudara kita. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita harus berlatih untuk selalu memudahkan urusan orang. Untuk apa dipersulit. Ya? Untuk apa kita hambat-hambat. Untuk apa kita cegat dan sebagainya. Nah yang seperti ini adalah ciri yang keempat, yaitu memudahkan urusan. Rasul sangat mudah. Semua orang yang berurusan dengan Rasul puas. Ya? Yaitu artinya begitu datang kepada Rasul, ada hajat apa, Rasul ya segera kabulkan. Karena seperti itu. Ada orang minta harta kepada Rasul, maka Rasul beri. Ada orang minta doa, maka Rasul doakan. Ada orang minta nasihat, maka Rasul nasihati. Ada orang minta bantuan, maka Rasul minta membantunya dengan tenaganya. Masya Allah. Nah ini mudah urusannya. Nggak panjang-panjang, nggak pakai birokrasi, nggak pakai segala macamnya. Bukan berarti tidak ada sopan santun, tetap aja ada sopan santun. Tapi intinya bahwa urusannya itu mudah pada prinsipnya. Nah, iwas sekalian, inilah 4 ciri. 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Ya. 4 tadi saya ulangi, yang pertama hayyin atau orang yang rendah hati, yang kedua adalah layyin atau orang yang lemah lembut perkataannya, yang ketiga adalah qarib, orang yang akrab, orang yang merasa bahwa semua orang ini adalah keluarganya. Ya dalam keluarga tentu aja saja ada yang nakal tetap ada, tapi keluarganya. Yang keempat adalah orang yang sahel, yaitu orang yang memudahkan segala urusannya. Masya Allah, kalau sudah seperti ini simpulannya bahwa inilah yang disebut akhlak. Maka tidak berlebihan. Ini bulan ini adalah bulan Rabiul Awal ya. Bulan udah mau masuk Rabiul Awal, ini mungkin sebentar lagi tanggal 1 Rabiul Awal. Nah ini adalah bulannya yang kita peringati sebagai Maulid, yaitu kita meneladani Rasul. Dalam hal apa meneladani? Di Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang sangat-sangat tinggi, sangat mulia akhlakmu. Ya, sangat mulia akhlakmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal kita nyontoh. Nah, malam ini saya ajarkan kepada kita semua tentang 4 akhlak yang harus kita contoh dan kita berlatih. Mulai sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Jangan berpikiran bahwa pengajian kita ini cuma teori-teori. Pengajian kita ini cuma ala kadarnya, yang penting sudah dengar pengajian sudah, enggak. Ini harus ada tindak lanjut. Saya juga melakukan tindak lanjut. Saya juga berlatih untuk masalah ini. Bahwa saya berceramah, mari kita semua punya sikap yang rendah hati. Maka saya berlatih untuk berendah hati. Mari kita berkata santun, maka kita berlatih. Saya pun berlatih untuk berkata santun. Mari kita untuk akrab. Maka saya berlatih untuk menganggap semua kita adalah saudara. Ya. Kalau almarhum Kiai Zainuddin MZ mengatakan, yang pertama yang paling tinggi tentu adalah saudara seiman. Ya, kemudian di bawahnya adalah saudara sedarah atau orang yang kandung. Ya, ada ikatan darah. Kemudian lagi turun lagi adalah ya saudara yang namanya sebangsa, setanah air. Dan paling bawah lagi saudara sama-sama manusia. Masya Allah.
Kemudian yang terakhir adalah memudahkan urusan. Insya Allah kita memudahkan urusan orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu subhanallah. Nah, ikhwas sekalian, itulah 4 hal yang ingin saya nasihatkan dari akhlak Rasulullah, secuplik akhlak Rasulullah, dan kita harus berlatih untuk senantiasa melakukannya, mengubah diri kita sesuai dengan akhlak itu. Demikian saya kembalikan pada moderator. Tafadhol, kalau ada pertanyaan atau usulan silakan. Jazakallah Ustaz. Masya Allah pelajaran kita malam hari ini. Silakan akhirnya sekalian terhadap materi yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kan Ahi Elan Sulaiman ini yang udah standby ini. Silakan Ahi. Atau yang lain boleh. Mikrofonnya tuh di-unmute. Oke, silakan Ahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. nanya Ustadz, Ya, silakan. kadang dalam bahasa kayaknya susah itu untuk tidak menimbulkan sombong itu Ustadz, untuk melatih diri supaya tidak sombong itu bagaimana itu Ustadz? Ada tipsnya? Itu aja mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 ciri utama dari sombong. Ada 2 ciri utama, yang lain ngikut ya. Dan ciri-ciri yang lain itu nambahin aja. Ciri utamanya adalah 1 ya, menolak kebenaran. Jadi ciri orang yang sombong adalah menolak kebenaran. Yang kedua cirinya adalah meremehkan orang lain. Jadi kalau kiat supaya kita nggak sombong, kita harus menerima kebenaran. Itu nomor 1. Menerima kebenaran. Jadi kebenaran dari siapapun, dari kondisi apapun kita terima. Jadi misalnya gini, kita dinasihati oleh orang yang kita pandang dia anak buah kita, dia lebih rendah dari kita, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah kita terus menolak bahwa itu kebenaran itu. Kita dinasihati oleh seorang anak, masya Allah, kita jangan nolak itu. Pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu saya jumpa dengan seorang pengusaha Chinese lah ya, dan dia bukan Muslim. Tapi dia nasihati, dia bilang sama saya, katanya gini, Prof, katanya kan, otak ini butuh masalah. Jadi kalau nggak ada masalah, kita nggak akan mikir. Bayangkan. Jadi otak ini butuh ada masalah. Gitu. Itu nasihat mengena banget itu. Beberapa tahun yang lalu saya berjalan juga, tiba-tiba saja itu. Saya berjalan dari Bandung ke Jakarta naik travel. Berbarengan di samping saya orang Cina juga, pengusaha juga. Dia bilang sama saya, tiba-tiba nyerocos. Pak, katanya, Bapak sudah punya anak? Sudah. Terus saya tanya lagi, Bapak juga punya anak? Sudah, punya anak sudah besar-besar juga. Kata dia gini, kalau anak saya narkoba, Pak, akan saya tembak mati, Pak. Daripada ditembak mati oleh polisi, lebih baik saya tembak mati gitu. Karena itu bukan main-main. Semua yang ketemu gitu nasihat itu. Saya camkan betul. Saya buktinya saya masih ingat sekarang ini kan gitu. Saya camkan, oh betul. Berarti otak ini butuh masalah supaya kita ini tetap sehat. Masya Allah, butuh tantangan. Bukan berpikir ala biasa, bukan berpikir biasa. Jadi sekali lagi, bagaimana cara melatih diri untuk tidak sombong? 1, terima kebenaran dari manapun datangnya, situasi apapun. Kalau itu kebenaran, terima itu. Oke. Yang kedua, sombong itu meremehkan orang lain. Tapi jangan pernah meremehkan orang lain. Jadi kita harus latih dengan berbagai alasan. Jadi misalnya contoh begini, ketika melihat orang pakaiannya compang-camping, ya kita jangan langsung nyangka miskin itu. Enggak, belum tentu. Mungkin dia pakaian itu adalah pakaian yang dipakai oleh dia untuk mengerjakan hal-hal misalnya lagi bersihin paret, lagi segala juga mungkin kan pakai jas, pakai dasi kan kira-kira begitu. Oke. Nah kemudian lagi bisa lihat orang kok kelihatannya hitam apa segala macam, enggak mungkin dong. Tadi saya aja guyon tadi waktu saya hadir tadi di ulang tahun Pak Dirut Pusri tadi. Itu ada yang ngomong sama saya, Pak Dirut, aku diam aja, saya diam aja sih. Pak Dirut kelihatannya wajahnya agak hitam ya, itu terbakar kalau main golf itu. Kan nggak bagus omongan gitu kan. Itu bahasa lainnya meremehkan lah kira-kira gitu. Saya diam aja gitu. Ini orang bos juga yang ngomong ini, bukan dari Pusri tapi bos-bos rekanan dari PT Pusri gitu. Kebetulan saya kenal, Masya Allah, saya bilang orang ini ngomong apa lah. Jadi sekali lagi tidak meremehkan orang lain. Jadi kita cari alasan lah untuk tidak meremehkan orang lain. Ya. Juga misalnya kalau kita lagi saya pernah itu duduk di samping orang yang katakanlah pejabat, terus pejabatnya pergi dari samping saya. Ngerasa bahwa yang duduk sampingnya bukan orang pejabat, orang itu.
Nggak begitu dong, biasa aja lah. Kalau memang majelis itu harus campur, ya campur. Kalau majelis itu memang ditempatkan, ya ditempatkan. Memang ada kalanya kita ditempatkan, misalnya tamu VIP, ya tempat VIP, gitu. Tamu biasa, tempat biasa, itu namanya ditempatkan, udah bagus itu. Tapi kalau sama-sama ditempatkan, misalnya di ruangan nggak ada VIP, nggak ada yang biasa, tapi semuanya sama, maka nggak ada alasan untuk kita untuk nyingkir-nyingkir, untuk kita meremehkan orang lain, nggak mau bergabung dan sebagainya. Jadi demikian dua hal ya. Jadi sekali lagi terima kebenaran dan kemudian jangan meremehkan orang lain. Insya Allah kesombongan akan hilang. Demikian. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain ingin bertanya. Silakan. Ahi Muhammad Amin mungkin. Udah silakan Ahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang nanya, saya izin tanya, Ustaz. Jadi mungkin hampir sama dengan pertanyaan Elan tadi, cuman ini saya nanya untuk tips, trik, dan gimana caranya kita berlatih supaya tadi yang poin kedua dan ketiga, Ustaz ya. Jadi kita berlemah lembut dalam perkataan dan menganggap akrab ya dengan semua orang. Kita sebenarnya sadar gitu, kita pengen seperti itu ya, Ustaz ya. Cuman pada prakteknya itu kita sudah berusaha tapi mungkin belum bisa gitu ya. Mungkin terutama mungkin sama keluarga sendiri, sama istri atau sama anak, mungkin kita sering emosi, ngomong kasar gitu misalnya. Terus juga kita sebenarnya pengen akrab sama semua orang gitu, tapi mungkin pada kenyataannya tadi mungkin apakah bawaan kita yang belum bisa akrab atau gimana itu. Mungkin bisa beri tips-tripnya gimana kita melatih kita bisa seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Jawabannya ada di Al-Quran di surat Toha ya, di surat Toha. Nanti dihafalkan ayat ini juga doa. Ya, ayat ini juga doa di surat Toha, ayat ini juga doa, nanti dihafalkan sekaligus langkah untuk menempuh tadi yang sebenarnya semua ya, tapi utamanya yang ciri kedua yaitu lemah lembut tadi layin, kemudian ciri ketiga yaitu qorib atau akrab, ciri keempat mudah urusannya. Oke, doa itu adalah bunyinya begini. Antum semua pasti sudah hafal. Cuman Di mungkin surat berapa, Ustaz? Surat Toha, surat 20 itu ya. Ayat 20 ya? Ya, surat 20, nanti cari ayatnya. Saya bacakan aja bunyinya. Jadi bunyinya yang pertama, ini urutan ya, harus dilakukan di urutan. Jadi kiat tipsnya adalah begini. 1, Rabbi shrah li sadri, yaitu lapang dada. Jadi perhatikan lapang dada ini ya. Saya kasih contoh deh nyata lah. Saya kasih contoh nyata ini. Anak saya, misalnya anak saya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu tamat SMA tahun lalu, sudah tahun 2020. Tahun 2020 saya tanya, ya, nak mau kuliah? Enggak. Nak mau apa sekarang? Aku pokoknya mau bermusik. Mau jadi komposer untuk musik. Gitu. Jadi urusannya cuma bermusik aja dia. Senangnya cuma itu. Loh, saya harus lapang dada gitu kan. Nggak mungkin memaksakan dia untuk itu. Nah ini latih lapang dada. Bahwa gini loh, pikir-pikir. Jangan-jangan Allah memberi rezeki dia, memberi rezeki keluarga kami dari gara-gara dia bermusik. Gitu ya. Ya kalau dia bermusik, bagaikan musiknya opik, bagaikan para pendakwah ya yang bermusik artinya dalam rangka dakwah ya subhanallah. Disitulah keberkahan. Ya kira-kira begitu. Jadi yang pertama adalah Rabbi shrah li sadri, lapang dada dulu. Kemudian yang kedua wa yassir li amri, yaitu ambil urusan yang termudah tadi, mudahkan tadi yang nomor 4 ya, sahal ya. Wa yassir li amri, semua urusan kita mudahkan, jangan bertele-tele. Jadi misalnya contoh gini, anak sedang minta uang, ya solusi yang termudahnya kasih uang gitu. Nggak usah pikirin yang lainnya dulu. Anak sedang lapar, ya dikasih makan gitu. Anak sedang sedih, ya dihibur, itu aja solusinya. Gitu. Contoh coba kita latih ya. Kita latih ini setiap anak misalnya kemarin kan kemarin terlupa itu sudah posisi di Semarang baru ingat itu kan bahwa malam Rebu itu ada pengajian, Masya Allah. Jadi sepulang dari Semarang ini itu anak-anak itu rasa kangen gitu ya.
udah besar-besar kan, peluk saya gitu kan. Termasuk yang perempuan tuh langsung meluk gitu kan, seperti itu. Jadi rasa kangen ya dipeluk, mudahkan aja urusan. Jangan rumit-rumit ya. Kalau cuma butuh peluk, butuh ini, butuh apa segala macam. Jadi yang kedua wa yasir li amri. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani, yaitu jangan sampai keluh lidah ini. Itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa komunikasi. Jadi tipsnya harus berlatih komunikasi yang bagus. Contoh, ini komunikasi. Kalau kita mau menyapa anak, yang anak itu masih kecil ya, misalnya di bawah 10 tahun lah, atau di bawah 7 tahun masih TK, PAUD, maka kita harus jongkok. Itu cara tips komunikasi. Kalau kita berdiri, anak itu berdiri, itu anak itu dongak ke kita. Itu nggak komunikatif. Bagi anak itu dia merasa, saya berhadapan dengan orang yang sangar nih, yang seru. Tapi begitu kita jongkok pakai lutut ya, kemudian kita peluk dia, kita elus rambutnya, Masya Allah, Subhanallah. Itu namanya kebekuan komunikasi hilang. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan kebekuan dari lidahku. Bahasa kita sekarang kalau kita sering ikut pelatihan namanya ice breaking. Memecahkan es dulu gitu ya. Kebekuan dari komunikasi. Jadi komunikasi itu harus jalan, termasuk komunikasi akan berjalan dengan hadiah. Ya, orang kalau udah dikasih hadiah, subhanallah. Saya kasih contoh deh. Waktu pertama-tama saya ke sini itu, kemudian tinggal di Komplek Busri itu, waktu Ramadan atau apa itu saya biasakan untuk mengantarkan apa namanya itu takjil buka puasa ke tetangga-tetangga. Maka ketika ke tetangga-tetangga itu mengantarkan takjil, ya itu luar biasa itu, dibalas juga gitu. Itu luar biasa itu. Jadi komunikasi jadi terbuka gitu kan. Oh ini tetangga aku dan sebagainya ya. Kemudian barulah yang terakhir yafqahu qauli. Barulah kita tahu maksud apanya. Jadi tadi Abdul Bagus nanya gitu kan. Ya kita sebenarnya maksudnya baik, maksudnya pengen ini, tapi kok kenyataannya pada waktu prakteknya kok jadi nggak lemah lembut, pada prakteknya kok apa namanya kita ini tidak akrab, pada prakteknya kok kita nggak mudah. Maka memang sampai untuk yafqahu qauli harus diawali dengan satu, lapang dada, ya, kemudian mudahkan urusan yang simpel-simpel aja, jangan dibikin ribet, kemudian komunikasi yang baik. Tapi ini tips besar ya. Tips kecilnya adalah ini harus di breakdown lagi. Komunikasi itu macam mana? Terus berlatih, dilatih terus. Baca lagi. Kalau ada pelatihan-pelatihan, ikutlah berlatih komunikasi. Luar biasa loh ini. Masalah komunikasi tidak sembarangan. Subhanallah. Kapan harus melucu, kapan harus serius, kapan harus kelihatan serius, kapan kelihatan marah dan sebagainya. Itu semua adalah tips-tips komunikasi ya. Pendek kata itu harus kita pahami. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin masih ada yang lain. Kalau tidak ada, mungkin kesimpulan saja Ustaz, karena sebentar lagi kita mau memasuki waktu Isya. Kesimpulan pengajian kita pada malam hari. Silakan Ustaz. Baik, jadi simpulannya pada kali ini insya Allah marilah kita jadikan setiap momentum ini berharga ya. Kata Syekh Yusuf Qardawi, saya ingat-ingat terus, antum kalau nggak ada bukunya, beli bukunya lah, murah kok itu bukunya. Al-Waqt fil Hayatil Mu'min, waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Itu beliau mengatakan jangan ada nganggur dalam kehidupan mukmin setiap detiknya. Dan itu dalam perkataan Imam Hasan Basri, ya innakum sa'atun mujma'atun. Kamu adalah kumpulan waktu. Kalau berlalu waktu maka berlalulah diri kamu. Jadi malam ini saya sudah menasihatkan 4 hal. Tadi saya ulangi lagi, hayyin, layyin, qarib, sahal. Ya, 4 hal ini jangan sampai lepas. Sudah kita ingat. Mari kita mulai praktekkan malam ini karena akan berlalu itu. Kalau besok udah berlalu, kita rugi malam ini nggak mempraktekannya. Mulailah malam ini mempraktekkan 4 hal tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhifillah sekalian, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baik, untuk berkahnya pengajian kita malam hari ini, marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama melapaskan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang pas.
pada Allah menampun akhir kata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Sama-sama. Khairan kasiran. Mohon pamit. Ya.